Halo guys, selamat datang kembali di channel HMD Project dan masih bersama saya Mang Joy. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Lake Placid yang dirilis pada tahun 1999. Film ini menceritakan tentang buaya pemakan manusia yang meneror lokasi Danau Black Lake, Amerika Serikat. Pada awalnya tidak ada yang mencurigai danau itu, hingga akhirnya terjadilah serangkaian kejadian orang hilang secara misterius. Seperti apa kelanjutannya? Simak videonya sampai habis. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, kita gaskan saja ke alur ceritanya. Dan bagi kalian yang suka channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Let's go! Di awal film diperlihatkan dua orang pria yang sedang berada di tengah danau yang bernama Danau Hitam. Mereka bertujuan untuk memeriksa danau tersebut karena sebelumnya telah terjadi serangkaian orang hilang secara misterius di danau itu. Kemudian salah satu di antara mereka menyelam ke dasar danau, sedangkan rekannya menunggu di atas perahu. Tidak ada sesuatu yang aneh di sana. Yang terlihat hanyalah seekor kuya batok yang sedang berenang. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah lubang yang dipenuhi akar dan ranting pohon, yang sepertinya itu adalah sarang berang-berang. Dia pun memeriksa sarang berang-berang tersebut. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kakinya di dalam air. Dan kemudian dia pun mengapung di permukaan danau, lalu tenggelam lagi. Rekannya yang bernama Hank pun panik ketika melihat kejadian itu. Yang kemudian dia pun berusaha menolong temannya itu. Tak lama kemudian temannya pun muncul ke permukaan dan Hank pun bergegas menariknya ke atas perahu. Hank pun terkejut ketika badan temannya ditarik ke atas perahu karena kondisi badan temannya itu hanya tinggal sepotong, sedangkan kakinya hilang entah ke mana. Di tempat lain, tepatnya di kota New York, kita akan diperlihatkan pada seorang gadis yang bernama Kelly. Kelly bekerja di sebuah museum dan dia merupakan seorang ahli paleontologi. Tak lama kemudian, datang atasannya dan memerintahkan Kelly untuk pergi ke kota Maine. Maine ini tempat di mana danau itu berada. Tujuan Kelly dikirim ke sana adalah untuk memeriksa gigi yang menancap di badan rekannya si Hank. Kelly pun menolak untuk pergi ke sana. Tapi karena perintah atasan, dengan terpaksa dia pun berangkat ke Maine. Singkat waktu, dia pun bertemu dengan Hank untuk memeriksa gigi itu. Lalu sampailah mereka di ruang kamar mayat. Kelly pun memeriksa gigi itu dan rupanya gigi itu merupakan gigi hewan reptil dan bukan sebuah fosil. Karena penasaran, Kelly pun memeriksa mayat rekannya si Hank. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat badan dari mayat itu hanya tinggal sepotong. Kemudian Kelly dan Hank berencana untuk memeriksa dan melihat danau itu. Tak lama kemudian datang seorang pria yang bernama Jack. Dia bekerja di Departemen Perikanan dan Lingkungan. Dan Jack pun ikut bersama mereka untuk memeriksa danau tersebut. Sesampainya di sana, mereka mengunjungi seorang wanita tua yang rumahnya berada di danau Black Lake. Wanita itu bernama Nyonya Bickerman. Kita panggil saja Maichi biar gampang ya. Maichi pun menyambut kedatangan mereka dengan ramah dan menjamu mereka dengan segelas minuman dan kue balok Mang Endon. Tanpa banyak basa-basi, Jack pun menjelaskan tentang kedatangan mereka ke rumah Maichi, yaitu untuk menanyakan apakah dia melihat sesuatu yang aneh di danau tersebut. Namun jawaban Maichi tidak memberikan petunjuk apapun bagi mereka, dan akhirnya mereka pun melanjutkan pemeriksaan di danau itu. Di tengah perjalanan mereka menemukan sesuatu di permukaan danau. Kemudian mereka menghampirinya dan mengambil benda tersebut. Dan rupanya itu adalah sisa potongan kepala rusa yang sepertinya mati akibat dimakan seekor hewan buas yang ada di danau itu. Karena tidak menemukan petunjuk apapun, mereka pun mendirikan tenda di pinggir danau. Dan bukan hanya mereka bertiga yang akan menginap di sana. Rupanya Hank meminta bantuan personil lain untuk membantu mereka memeriksa dan mencari tahu monster apa yang menghuni danau tersebut. Dan tak lama kemudian Kelly dan Jack melihat seorang pria menaiki helikopter yang mendekat menghampiri mereka. Rupanya si Kelly mengenal pria itu.
Dia merupakan seorang profesor mitologi yang kaya raya dan juga pecinta hewan reptil khususnya buaya. Orang itu bernama Hector. Kelly menduga bahwa kedatangan Hector ke sana karena dia mencurigai adanya buaya di danau itu. Mendengar hal itu, Hank pun membantah perkataan Kelly karena selama dia tinggal di Maine, Hank belum pernah melihat adanya buaya di danau itu. Singkat waktu, mereka berempat kembali menyisir danau. Di tengah perjalanan, mereka melihat gemericik air tepatnya di depan mereka. Dan tiba-tiba, perahu yang ditumpangi Hank dan Kelly ditabrak oleh sesuatu yang membuat perahu mereka terbalik. Hector dan Jack pun bergegas menolong mereka dan menariknya ke atas perahu. Dan beruntungnya tidak terjadi sesuatu kepada mereka. Keesokan harinya mereka kembali ke tempat itu untuk mencari tahu makhluk apa yang menyerang mereka saat itu. Kali ini Hector dan Jack akan menyelam ke dasar danau, sedangkan Kelly dan Hank dan rekannya yang bernama Burke tetap di kapal. Namun tak lama setelah Jack dan Hector menyelam, tiba-tiba jangkar kapal mereka ditarik oleh sesuatu hingga Kelly terpental dan jatuh ke dalam air. Setelah ditarik beberapa meter dari tempat Kelly terjatuh, akhirnya kapal pun berhenti. Namun ancaman belum berakhir, dan tiba-tiba fenomena gemericik air pun muncul seperti kejadian kemarin. Hank pun bergegas menyalakan perahu dan segera menjemput Kelly. Dan Kelly pun berhasil diselamatkan. Tak berselang lama, Jack pun muncul ke permukaan dengan keadaan panik, seperti telah terjadi sesuatu di bawah air, disusul dengan Hector yang segera dinaikkan ke atas perahu. Jack pun menyuruh Burke untuk menarik kabel speaker dan segera pergi dari sana. Dan tiba-tiba, kepala Burke disambar oleh buaya itu, dan Burke pun tewas. Setelah kejadian itu, Hector menemui Hank dan mengucapkan belasungkawa atas kematian rekannya. Namun Hank masih bersikap kesal kepada Hector, karena memang dari awal Hank tidak suka Hector ikut campur dalam kasusnya. Dan dia pun tidak mempercayai adanya buaya di danau itu, seperti apa yang dikatakan Hector kepadanya. Tak mau ngebacot lama-lama, akhirnya Hank pun mengakhiri pembicaraan dan pergi. Namun apesnya, Hank malah kena jebakan yang dibuat oleh si Hector. Kemudian datang Jack dan Kelly, lalu Hank pun diturunkan dari pohon. Hank pun tampak kesal dan marah kepada Hector. Lalu dia pun mengejar Hector dan akan menghajarnya dengan kayu. Jack pun mencoba menahan Hank yang sedang emosi. Namun tiba-tiba muncul seekor beruang besar dan menyerang mereka. Dan tiba-tiba lagi beruang itu diterkam oleh seekor buaya besar dan menyeretnya ke dalam air lalu menghilang. Setelah kejadian itu, Hector pun mencari informasi tentang jenis buaya tersebut. Rupanya, buaya itu spesies buaya Asia Pasifik yang ukurannya bisa mencapai 30 kaki. Hank pun kini percaya kepada Hector bahwa makhluk yang mereka cari di danau itu adalah seekor buaya besar. Keesokan harinya mereka menemukan jejak kaki buaya itu di daratan. Namun tiba-tiba, Kelly menginjak ranting dan menemukan kepala Burke yang tempo hari diterkam buaya. Jack pun mencoba menenangkan Kelly yang ketakutan. Namun tak sengaja, Jack melihat Maichi yang sedang membawa seekor sapi di tepi danau. Dan rupanya Maichi ini sedang memberi makan buaya itu. Melihat kejadian itu, Hank pun langsung menginterogasi si Maichi. Dan ternyata buaya itu adalah peliharaan Maichi yang sudah 6 tahun buaya itu tinggal di sana. Ichi sengaja menyembunyikannya karena takut buaya itu ditangkap dan dibunuh oleh petugas keamanan. Sedangkan di tempat lain, Hector bersama dengan rekan si Hank secara diam-diam pergi ke tempat di mana pertama kali buaya itu muncul. Hector berencana untuk mencari di mana sarang buaya itu berada. Karena khawatir terjadi apa-apa dengan Hector, si polwan pun mencegah Hector untuk menyelam. Karena Hector kekeh pada pamadegannya, Hector pun menyelam ke dasar danau. Namun sayangnya, dia tidak menemukan apa-apa di sana. Dia pun segera muncul ke permukaan danau dan melihat-lihat di area sekitaran danau. Merasa ada sesuatu di belakangnya, Hector pun membalikkan badannya.
Betapa terkejutnya dia ketika si buaya yang segede buta itu muncul di depan babenguknya. Tapi Hector tidak panik. Sedikit-sedikit dia berenang ke arah helikopter, sementara si polwan sudah bersiap menyalakan helikopter dan menodongkan senjatanya ke arah buaya itu. Setelah berhasil mendekat ke arah helikopter, Hector pun mengeluarkan kantung udara di sakunya untuk mengalihkan perhatian buaya itu. Dan dengan segera Hector pun naik ke helikopter. Namun ketika mereka akan terbang, buaya itu berhasil menggigit bagian pelampung helikopter, sehingga membuat helikopter itu oleng dan hampir jatuh. Namun dengan sigap si polwan berhasil menembak buaya itu dan melepaskan gigitannya. Alhasil, mereka pun selamat tidak jadi dihakan sang buaya. Setelah kejadian itu, Hector pun tidak diperbolehkan lagi menyelam di danau tanpa sepengetahuan petugas. Kemudian Jack pun menyuruh mereka untuk berkemas, karena kasus ini akan ditangani oleh Departemen Marga Satwa. Kelly pun menanyakan kepada Jack bagaimana cara mereka menangkap buaya itu. Kemudian Hector menjawab, tidak mungkin mereka menangkapnya. Alat perangkap tidak bisa menampung buaya sebesar 30 kaki. Kemungkinan besar buaya itu akan dibunuh oleh petugas. Dan Jack pun membenarkannya. Kemudian Hector memohon kepada Jack untuk tidak membunuh buaya itu, karena menurutnya buaya sebesar itu sangat langka dan mungkin umurnya sudah mencapai 150 tahun. Sangat disayangkan jika buaya itu harus dibunuh. Hector pun mempunyai rencana untuk menangkap buaya itu, dengan memancingnya ke daratan dan menggiringnya ke dalam perangkap jaring, kemudian membiusnya. Dan jika rencananya gagal, dia tidak akan menghalangi petugas untuk membunuh buaya itu. Dan akhirnya Jack pun sepakat. Singkat waktu, Hector pun bersiap untuk memancing buaya itu menggunakan umpan seekor sapi, sedangkan yang lain bersiap memasang jaring dan regu penembak bius. Namun buaya itu tak kunjung muncul sampai malam tiba. Namun tak berselang lama, Hector melihat buaya itu mendekat di layar monitornya dan bergerak ke arah umpan sapi. Mereka pun bersiap untuk menangkap buaya itu. Si buaya semakin mendekat ke arah sapi, dan ketika buaya itu menerkam si sapi dengan cepat, Jack pun berhasil menembak perut buaya itu dengan peluru obat bius. Tapi helikopter hilang keseimbangan karena beban si sapi. Hector pun melepaskan sapi itu, akan tetapi dia tidak bisa mengendalikan helikopternya, dan akhirnya jatuh ke tepi danau. Hector pun keluar dari helikopter dan memeriksa keberadaan buaya itu. Dan tiba-tiba, buaya itu muncul menyerang Hector dan dia pun terjatuh ke dalam air. Kemudian buaya itu menyerang Hank yang berada di tepi danau. Namun Hank berhasil selamat dan segera naik ke mobil. Buaya itu masih terus mengejar mereka di daratan, dan tiba-tiba Kelly terjatuh dari mobil sehingga perhatian buaya itu mengarah kepadanya. Kelly pun terpental jatuh ke dalam air akibat serangan ekor buaya. Buaya itu pun mengejar Kelly yang sedang berada di dalam air. Hector dengan segera memberitahu Kelly untuk berenang ke arahnya. Sempat terjebak di dalam air karena kakinya tersangkut, akhirnya Kelly pun berhasil selamat. Tak lama kemudian buaya itu pun menyerang kembali Hector dan Kelly, namun mereka berhasil kabur dan menjatuhkan diri ke dalam air. Sedangkan sang buaya dia malah terjebak di badan helikopter. Buaya pun akhirnya pingsan karena reaksi obat bius yang berhasil ditembakkan Jack. Dan untuk memastikannya, Jack pun membiusnya kembali. Ketika keadaan sudah tenang, tiba-tiba muncul buaya lain dan menyeret Hector ke dalam air. Namun Hector berhasil lepas dari gigitan buaya itu dan lari ke daratan. Ketika buaya itu menyerang kembali, dengan sigap Hank menembak kepala buaya itu sampai bucat. Tak lama kemudian, datanglah petugas dinas marga satwa untuk mengamankan buaya itu dan memindahkannya ke tempat aman. Di akhir film, Hector dilarikan ke rumah sakit karena luka gigitan di kakinya. Sedangkan Jack dan Kelly, mereka akan pergi ke bar dan menyewa sebuah hotel untuk mantap-mantapan. Oke, itulah tadi rangkuman film kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur. Gua Mang Joy beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun.